Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru yang hebat. Salam jumpa kembali lewat video pembelajaran kita pada hari ini. Apa kabarnya nak? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, tentu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mari anak-anak ibu guru, kita awali pembelajaran kita dengan doa bersama yang dibawakan teman kita, Cornelius. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan perlindungannya. Pagi ini kami memulai pelajaran sekolah. Berkati kami, murid-murid kelas 1A, ibu guru dan orang tua kami. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian, terima kasih. Terima kasih buat anak ibu guru Cornelius atas doamu pada pagi ini. Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Cornelius, kamu anak yang baik budi, pintar, cerdas, dan anak yang hebat. Mari anak-anak ibu guru, kita mulai pembelajaran kita dengan tema 8, yaitu peristiwa alam. Kita masuk ke subtema 4, yaitu bencana alam. Mari ikuti pembahasan materi ini dengan semangat dan sungguh-sungguh. Bencana alam. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun, bencana alam bisa juga terjadi dengan atau karena ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah pun sembarangan. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Nah begitu nak ya. Akibat ulah manusia lah makanya terjadi banjir dan tanah longsor. Nah saat di rumah Siti mendengar berita dari radio. Berita tentang bencana alam. Bencana alam di desa Sukamaju. Beginilah ceritanya nak. Bencana alam di desa Sukamaju. Angin topan melanda desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi dengan desa Sukamaju? Nah, ada
Saya sudah mendengar berita itu, Beni. Nah, desa itu kan dekat dari tempat saya atau tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Nah, saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami mau memberikan makanan. Tepat sekali, Beni, makanan memang sangat dibutuhkan penduduk desa Sukamaju. Idemu bagus, Beni. Ayo kita mengajak keluarga. Nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing. Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Bencana alam bisa terjadi kapan saja. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Mari menolong orang yang terkena bencana. Nah, selanjutnya bermain sambil membuat ungkapan terima kasih. Pernahkah kamu mengalami kesusahan? Ya, pasti semua pernah ya mengalami kesusahan. Siapakah yang menolongmu? Apa yang kamu ungkapkan jika ada yang menolong? Dayu mengajak teman-teman untuk bermain. Bermain jika saya mengalami kesusahan, begitu ya. Berikan petunjuk situasinya. Buatlah kalimat terima kasih yang tepat. Ayo coba buat ungkapan terima kasih. Edo jatuh dari sepeda, kakinya terluka. Jika saya membantu Edo mengobati luka, maka titik saya akan berkata, terima kasih Dayu sudah membantu mengobati luka di kakiku. Nah, begitu ya, begitu ungkapan terima kasihnya. Selanjutnya, dapatkah kamu membuat ungkapan terima kasih? Lakukan bersama teman-temanmu. Nah, di rumah juga ya, bisa bersama mama atau adik kakak membuat ungkapan terima kasih. Ayo berlatih. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang menimpa kamu, sesuatu yang tidak kamu inginkan, seperti bencana alam atau kesusahan yang lain. Hati senang apabila ada yang menolongmu. Ingatlah untuk selalu berterima kasih setelah ditolong. Buatlah kalimat terima kasih dari kata-kata berikut. Tulislah pada garis yang sudah tersedia. Nah, kata makanan. Misalnya ungkapan terima kasihnya. Terima kasih teman-teman sudah berbagi makanan untuk korban bencana alam. Begitu ya. Lalu kata buku. Terima kasih Edo sudah meminjami aku buku cerita. Yang ketiga, kata baju. Terima kasih ayah sudah membelikan aku baju baru. Nah, begitu ungkapan terima kasih ya. Selanjutnya, selimut. Terima kasih nak sudah memberi kami selimut sehingga kami tidak kedinginan tidur di tenda. Nah, begitu ya kalimat ungkapan terima kasihnya. Yang kelima, obat. Terima kasih ibu sudah memberi aku obat sehingga sekarang aku sudah tidak sakit lagi. Nah, begitu ungkapan terima kasihnya. Selanjutnya, anak-anak ibu yang hebat. Beni menepati kata-katanya. Beni dan keluarga sedang bekerja sama. Mereka akan menolong korban bencana alam. Bencana angin topan yang menimpa desa Sukamaju. Perhatikan percakapan berikut ya. Ibu, apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana? Saya mau membantu, kata Beni. Lalu kata Tiur lagi, Ibu, mari kubantu mencatat bahan-bahan untuk memasaknya, kata Tiur. Selanjutnya,
Beni bertanya, makanan apa yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana? Lalu kata ibu, terima kasih Beni dan Tiur, kalian mau membantu ibu. Kita akan bekerja sama menyiapkan makanan untuk korban bencana alam. Anak-anak, pernahkah kamu bekerja sama dengan anggota keluarga? Nah, pasti pernah ya. Mengapa kita perlu bekerja sama? Ya, jawabannya pernah. Kita perlu bekerja sama supaya pekerjaan menjadi ringan. Pekerjaan yang berat akan menjadi ringan dan juga pekerjaan cepat selesai. Dalam keluarga perlu kerja sama ya nak ya. Nah, selanjutnya anak-anak yang hebat, ayo bercerita. Cerita pengalamanku. Sore hari Beni dan teman-teman berkumpul kembali. Mereka berkumpul di rumah Udin. Beni menceritakan pengalamannya di rumah. Pengalaman bekerja sama untuk membantu korban bencana alam. Apa pengalamanmu saat bekerja sama di rumah? Ceritakan di depan teman-temanmu. Dan lakukan secara bergantian. Nah, ini bisa dilakukan ya kalau ada temannya di sekitarnya dekat misalnya. Atau kalau sudah kegiatan di sekolah. Nah, ayo berkreasi. Kemudian Udin mengajak teman-teman ke rumah tetangganya. Tetangga Udin adalah pengrajin tanah liat. Udin mengajak teman-teman untuk berkreasi. Mereka akan berkreasi membuat bentuk dari tanah liat. Kreasi itu akan dibawa ke Desa Sukamaju sebagai hadiah untuk anak-anak di sana, anak korban bencana alam. Nah, anak-anak, kita ikuti cara membuat kreasi dari tanah liat ya. 1. Siapkan koran sebagai alas. Letakkan plastik atau papan kayu di atas koran. Basahi tangan dengan air. Ambil segenggam tanah liat. Yang keempat, tekan-tekan dan remas tanah liat sampai lembut. Buat bentuk yang kamu inginkan. Lalu, keenam, jemur tanah liat hingga mengeras. Nah, begitulah langkah-langkah cara berkreasi dari tanah liat ya nak. Selanjutnya, anak-anak, apakah kalian kenal tanah liat? Kalau di sekitar kita sulit ya. Berkreasi dari tanah liat. Sudahkah kamu mengamati cara berkreasi dari tanah liat? Mari mencoba membuat bentuk dari tanah liat. Nah, ini ada beberapa langkah-langkahnya ya. Ikuti langkah-langkah membentuk tanah liat. Cobalah sampai berhasil. Kalau kita di kota ini biasanya membentuk dari plastisin ya. Semua pasti kenal plastisin. Sewaktu kamu di TK, pasti pernah ada kegiatan dari plastisin membuat bentuk-bentuk macam-macam ya. Ada yang membuat patung, ada membuat bentuk burung. Nah, itu ya. Berkreasi dari tanah liat. Ikuti langkah membentuk tanah liat. Ini ada langkahnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 langkah ya. Nah, dapatkah kamu membuatnya? Lakukan bersama teman. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga anak-anak ibu guru sungguh-sungguh mengerti dan memahami apa yang sudah ibu terangkan tadi. Anak-anak, ibu guru selalu mengingatkan supaya kalian selalu rajin mengulang pelajaran di rumah
supaya menjadi anak pintar, cerdas, dan anak yang hebat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati.